saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini saya dan teman kelompok saya ada beberapa orang. Saya Mutiara Aulia, kemudian teman saya Nabila Husna Burhanuddin, kemudian teman saya Nabila Atari Syafira. Jadi di sini saya mewakili teman-teman saya. Saya ada melakukan penelitian terhadap Abang. Dan sebelumnya saya berterima kasih yang banyak kepada Abang karena Abang udah mau meluangkan waktunya. Dan di sini saya mau bertanya nih, Bang. Abang memang bersedia untuk saya tanya? Iya, bersedia. Alhamdulillah. Tidak ada unsur keterpaksaan kan, Bang? Ya, alhamdulillah. Jadi di sini saya kenal Abang dari teman saya, Bang Faisal. Jadi teman saya itu kan saya punya ada yang mau saya teliti. Saya kasih tahu nih sama teman saya apa yang akan saya teliti. Terus teman saya merekomendasikan Abang. Katanya Abang ini suka kali ya sama yang namanya Turki ya, Bang? Iya, Masya Allah. Jadi kita cerita tentang bagaimana Abang suka Turki itu ya, Bang. Kenapa bisa awal mulanya ya? Boleh. Jadi, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Bang. Umur Abang berapa, Bang? 21. 21 tahun. Iya. Sekarang Abang kegiatannya apa aja? Untuk sekarang ya kuliah, tapi karena masih pandemi kuliahnya kuliah online. Oh, kuliah online. Iya. Jadi di mana nih, Bang? Di Universitas Sumatera Utara. Jurusan hukum. Oh, jurusan hukum. Masya Allah. Jadi semoga kuliahnya juga lancar ya, Bang. Berarti Abang ini udah semester akhir lah ya, udah 21 tahun. Ya, kira-kira. Nah, Masya Allah. Semoga nanti Abang bisa wisudanya bisa lancar ya, Bang. Jadi nih, Bang, sebelumnya saya ingin nanya-nanya sama Abang. Mohon maaf dulu ya, Bang. Abang ini berapa bersaudara, Bang? Bersaudara. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Sebelumnya saya ceritakan dulu ya. Saya 5 bersaudara. 2 tahun yang lalu, 2019 berarti ya. Meninggal abang saya. Abangnya Abang. Iya. Terus sekarang tinggal 4. Ada saya, ada kakak lagi baru adik. Saya anak kalau masih hidup semua anak keempat. Anak keempat dari 5 bersaudara. Kalau seandainya belum ada yang meninggal. Iya, tapi udah ada yang meninggal. Yang meninggal itu anak berapa, Bang? Anak pertama. Anak pertama. Jadi sekarang jadi ketiga lah Abang ya. Dari 4 ya sekarang. Semoga sehat-sehat ya, Bang. Amin. Jadi coba Abang ceritakan, kan itu Abang sekarang tinggal 4 bersaudara. Coba ceritakan dulu dari yang waktu 5 bersaudara. Abangnya Abang umurnya berapa, pendidikannya apa, pekerjaannya, coba masing-masing itu Abang deskripsikan tentang saudara-saudara Abang. Kalau abangnya saya itu umurnya antara 23-24, ya agak lupa ya. Pendidikan terakhir ya S1 jurusan teknologi gitu ya, di Universitas Budi Dharma. Pendidikan SD-nya Muhammadiyah 17 kalau nggak salah ya. MTS di Rodo, Aliyah di Rodo. Kerjanya guru ngaji. Yang pertama itu yang udah meninggal ya, Bang? Iya. Tahun 2000. Meninggal ya? 2019. Terus kakak Abang yang kedua? Alumni SD Negeri 060910. SMP-nya SMP Negeri 23. SMK Negeri 8. Kalau untuk pekerjaan dia pernah pindah-pindah gitu. Oh iya, sekarang gimana? Sekarang kan karena ibu jualan, jadi dia bantu jualan juga. Berhubung karena dia pun waktu SMK-nya tata boga. Oh, jadi kemasak lebih cenderung ke situ ya, Bang? Iya. Memang itu hobinya ya. Kalau kakak Abang yang kedua. Dia sama SD sama sini
SMP-nya juga, Kerjanya? SMK-nya juga SMK 8. Kerjanya pindah-pindah juga, Tapi bekerja sampai sekarang. alhamdulillah. Terus abang kuliah. Iya, Terus yang terakhir kelas 6 SD. laki-laki atau perempuan nih bang? Perempuan. Perempuan. Masya Allah. Namanya anak kelas 6 SD. Berarti sekarang udah mau tamat lah ya bang. Mau lanjut ke SMP. Berarti jarak abang jauh bang. Jauh lah saya kan. Coba antara anak pertama ke anak kedua, ketiga, keempat, kelima itu berapa tahun kira-kira jaraknya? Mungkin 5 atau 2 atau 3 gitu. Sekitar gitu lah ya bang. Nggak terlalu jauh kali. Tapi abang sama adik abang jauh ya? Jauh. Berapa tahun ya bang kira-kira? 21 tahun. Sekarang adik abang Umur 12. 11. 10 tahun ya, sekitar 10 tahun jaraknya, Insya Allah. Jadi ini bang mau nanya tentang ayah nih. Berapa usia ayah abang? Kemarin karena qadarullah jadi ayah udah meninggal di tahun, seharusnya beliau 60 tahun, cuman belum di usianya, ngerti? Iya. Belum di tanggal ulang tahunnya gitu. Seharusnya 60 tahun ketika waktu meninggal itu tahun berapa itu bang? Awal 2021. Awal 2021. Januari 2021. Semoga Allah menempatkan ini ya bang. Jadi suku ayah abang itu apa bang? Ayah Melayu. Ayah Melayu. Melayu ada keturunan yang lain? Keturunan India. Keturunan India memang. Mas udah suka abang kayak India. Jadi pendidikan terakhir ayah abang itu apa bang? Zaman dulu kalau untuk yang paling atas tuh SMP kan, ya dari SMP. Oh SMA Kalau ya. sekarang ya SMA kan. Iya sekarang SMA namanya. Tapi sama lah setara ya kan. Cuma beda penyebutan aja. Iya. Jadi mau nanya awal ini kan bang. Dulu semasa hidup sikap ayah abang ke anak-anaknya itu gimana ke abang gitu? Terus sikap ayah abang ke mama siapa manggilnya bang? Umi ke Umi itu gimana? Coba bisa abang ceritakan apa sikap ayah abang yang abang suka, yang nggak abang suka, pokoknya yang abang lihat lah ke anak-anaknya. Kalau di sini saya manggil bapak, bukan Bapak ya? Bapak. Bapak orangnya temperamen. Cuman sekali pun nggak pernah mukul. Itu aja. Oh, Temperamen cuman nggak pernah mukul. temperamen tapi tidak Nggak pernah mukul sama sekali, nggak pernah mukul. Cuman yang nggak bikin saya suka ya mungkin semua ya kakak aja. Kadang-kadang entah nempelin kepala kabin itu kalau udah marah kali nempelin kepala kabin itu aja. Berarti ayah abang temperamen, maksudnya susah kontrol emosinya gitu ya, tapi nggak pernah untuk main tangan nggak, Sama sekali nggak selama hidup kecuali kalau udah emosi sekali baru nempelin gitu ya bang. nempelin kepala gitu. Kepala. Kalau ke Umi gimana sih kan bapak abang? Sebenarnya biasa aja gitu cuek tapi perhatian. Oh berarti bapak abang ini tipe yang cuek, cuman Perhatian gitu, misalnya kayak gini kan, kalau misalnya Umi itu bicara sama bapak-bapak lain itu cuma bicara sekedar aja kan, udah nanti sampai di rumah kayak direpet gitu aja sih. Oh berarti bapak abang itu nggak mau kalau Umi itu terlalu apa kali gitu ke orang lain. Mungkin karena sayang memang sama. Tapi kalau dirayu pun bapak diem gitu, jadi kayak mana? Oh, jadi dia model ini kaku gitu ya. Berarti seorang tipe bapak yang kaku yang memang kebapaan kali gitu. Iya. Tapi kalau tiba didekati orang sebentar aja udah kayak mana-mana gitu. Kayak mana-mana kayak mana sih bang? Ya, yang saya bilang tadi tuh kayak nanti sampai di rumah kayak dimarahin gitu. Temperamen. Mana bisa udah kelar juga. Sebatas itu Ya, sebatas aja. itu aja. Dan bapak pun nggak pernah main tangan sama sekali. Sama Umi nggak pernah ya bang. Jadi
Jadi apa yang abang rasain dari sikap ayah abang yang udah abang ceritain tadi selama hidup? Gimana ya, apa yang kami minta selalu diusahain aja. Misalnya waktu kecil kan pernah tuh, kalau mbak tahu nggak kue wajib? kue wajib tahu? Tahu kan, ulut gitu kan. Jadi saya suka sampai sekarang tuh, suka aja ya. Jadi waktu kecil pas puasa nih, Faisal pengen ini lah Pak. Tapi di pinggir-pinggir jalan Menteng nggak ada, ya udah cari lah kami kan. Cuman ya sambil nyari sambil marah gitu, ngerti? Ya, perhatian, cuman nggak mau menunjukkan Gitu, perhatiannya. gitu lah kayak udahlah balik, nggak ada lo bener-bener. Tapi sambil merepet sambil terus Tetap jalan, diusahain. sampai lah betul-betul mau buka dan alhamdulillah ada juga gitu. Udah, Ketemu akhirnya. gitu. Jadi mau gimana pun tetap diusahain, tapi merepetnya itu panjang juga gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya ya tetap usaha, namanya itu anak gitu ya kan bang. Jadi menurut abang kelebihan dan kekurangan bapak itu gimana bang? Kelebihan bapak apa yang sampai abang buat kagum gitu, sama kekurangan bapak yang sebenarnya harus diluruskan gitu. Abang rasa? Kalau kelebihan yang saya rasain itu ya itu tadi saya bilang mau kayak manapun tetap diusahain gitu. Terus pun kalau kekurangan apa ya, kekurangannya karena bapak sering marah gitu aja sih. Kekurangannya karena temperamennya gitu ya. Itu nggak bisa dibilang. Bahkan kan bapak saya kan punya saudara nih lain daripada yang lain gitu, ngerti? Gimana itu bang? Ya udah, kalau abangnya bapak saya nggak tempanin, biasa aja gitu. Adiknya bapak saya pun biasa aja gitu, cuman kok bapak sini kok lain gitu. Cuman alhamdulillah nggak pernah main tangan. Tapi kalau misalnya main tangan juga, kemungkinan besar saya benci, kemungkinan besar. Tapi yang itulah yang abang kurang suka dari bapak karena temperamennya Itu aja sih, ya itu aja. Tapi alhamdulillahnya nggak ada main tangan gitu ya sama bang. sekali nggak. Sekali nggak main tangan. Jadi itulah yang abang rasain, kelebihan sama kekurangan bapak abang ya. Jadi semasa hidup bapak abang bekerja bang. Ya, alhamdulillah bekerja. Jadi kalau yang abang lihat, kan tadi abang bilang kalau di rumah bapak abang itu temperamen, terus tapi ya tetap sayang kan keluarga. Kalau di dalam dunia pekerjaannya atau di luar, yang abang lihat bapak abang sama teman-teman di lingkungannya itu gimana gitu? Respon bapak abang terhadap lingkungannya gitu, di tempat kerja, di lingkungan rumah, sosial kan kayak ada wirid atau apa gitu, atau sama kawan-kawan kecilnya dulu itu gimana sih kak bapak abang? Yang saya tahu hanya terhadap kawan kantor aja sih. Iya gimana? Eh, Gimana ya, suka nolong gitu, terus pun nggak sombong, sering nyapa gitu. Jadi kan qadarullah juga, bapak kan stroke di ujung-ujung mau dia pensiun. Nah, jadi kadang-kadang kalau mau ngambil uang gaji kan harus ada ini Sidik jari. sidik jari. Jadi beliau kan harus datang tuh. Ya, jadi alhamdulillah kami kan punya beca langganan. Nah, jadi kami ke kantor tuh naik beca langganan. Kadang saya yang nemenin ataupun abang saya waktu dia masih hidup juga. Ya itulah karena kebaikannya itu tadi. Ya itu tadi ya, kalau kita ada baik sama orang pun pasti baik sama kita gitu kan. Karena bapak saya baik sama kawan-kawan gitu, jadi setiap datang dirangkul gitu, yuk pak sini pak gitu, Ditolong sama ya ditolong. Itu habis itu kita tanya gimana pak, sehat pak gitu, udah gimana perkembangan. Terus kalau ada yang ngasih saran, oh pak
biar cepat pemulihan kayak gini Pak, gini. Mungkin karena sebelum itu pun bapak abang memang ramah sama kawan-kawan kantor, Orang memang ramah, baik, dermawan gitu ya bang. Makanya kawan-kawan kantornya pun ketika bapak abang sakit, kawan-kawan kantor juga mau gitu Iya, mau. menolong gitu kan bang. Insya Allah ya bang, semoga bapak abang di sana amin. masukkan Allah ke dalam surganya. Jadi ayah abang itu tipikal orang yang aktif di kegiatan sosial di rumah, atau yang kayak pulang kantor ya udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Kan ada tipe bapak-bapak yang suka kayak pulang kantor dia entah nongkrong atau pulang kantor atau kegiatan rumah, misal dia aktif di BKM masjid kayak gitu, Oh, atau yang memang tipe bapak rumahan aja, memang bapak rumah. bapak rumahan. Dan sampai keturunannya kami pun anak rumahan semua. Oh, memang ada rumahan semua, jadi memang gitu kan ya. Ya, jadi pulang kerja udah pernah kita aja. Udah gitu aja. Berarti kantor rumah gitu aja Ya, ya. kantor rumah. Istilahnya kalau anak kuliahan mahasiswa kupu-kupu lah. Ya, kuliah pulang ya bang. Ini nggak ngantor pulang. Oke. Ya, jadi kan kita ngomongin tentang bapak ya kan bang. Jadi begitulah sosok bapak di mata abang. Jadi sekarang saya mau tanya nih bang, kalau ibu gimana bang? Sekarang usia ibu abang berapa? Panggilnya Umi ya? Oh ya, usia Umi abang berapa sekarang? Kemungkinan besar 58. Kemungkinan 58, sekitar segitu ya bang. Suku Umi apa bang tadi? Jawa. Jawa, berarti abang Melayu di Jawa? Kalau ini kental kali Jawa. Oh, Jawa kental. Berarti memang abang ini Melayu Jawa tapi ada keturunan Indianya. Itu suka abang kayak India. Jadi Umi selama pendidikan terakhirnya apa bang? Ketika SMP lah ya, mondok. Pondok, pesantren. Habis itu nikah. Habis itu nikah. Berarti SMA sederajat alias sederajat ya bang. Jadi tadi kan sikap ayah kan bang. Sekarang gimana coba sikap Umi terhadap anak-anaknya, terus sikap Umi terhadap suaminya, sosok yang seperti apa Umi itu? Apa yang Umi lakukan ke kami itu juga dilakukan ke kami. Seperti apa sih bang? Baiknya, terus nggak pernah marah, tapi sekali marah kami terdiam. Beda sama bapak kan memang tiap hari marah, kadang-kadang udahlah gitu. Cuma kalau Umi sekalinya marah kami diam. Jarang marah. Tapi sekalinya marah memang sudah. Ya. Umi ini sosok yang ibu yang lembut atau tegas bang? Lembut ya bang. Tegas juga, Iya, cuman lebih ke dominan itu. Iya, cara memberitahunya itu lembut gitu ya bang. Ya. Ya, saling lengkap ya antara suami sama Iya. istri ya bang. Berarti ke ayah sikap ke bapak ya tadi. Bapak. Ke bapak sikap Umi juga kayak gitu, sama kayak yang diperlakukan yang abang lihat. Biasa. Berarti sosok Umi itu gimana menurut abang? Baik. Terus yang saya suka menolong, apapun keadaan Umi suka menolong. Terus rajin sedekah juga. Insya Allah. Jadi Umi itu orang yang lembut hatinya, jarang marah sama anak-anaknya. Berarti tipikal ibu yang ngasih tahu, ngayomin lah ya. Ya seperti itu. Jadi apa yang abang rasain gitu? Coba abang bayangin apa yang abang rasain dari sikap Umi yang ke abang, ke kakak-kakak, adik, yang abang Ya. rasain selama ini. Sejauh ini aman-aman aja, memang baik. Bahagia, Bahagia. bersyukur ya bang. Ya bersyukur kali, sangat-sangat bersyukur. Punya ibu seperti ini. Insya Allah. Jadi kan kita ngomongin kelebihan sama kekurangan Umi di mata abang itu seperti apa? Yang kadang abang nggak
suka nengok Umi pas Umi gimana? Kelebihan dia tuh tadi suka nolong walaupun dia pun juga lagi susah gitu, suka sedekah. Kalau kekurangan yang nggak suka dari ini tuh kadang-kadang kayak membanding saya sama yang lain, ngebanding gitu. Ngebandingin abang. Iya. Ngebandingin abang ke saudara abang. Iya. Gimana ngebandingin yang bagaimana biasanya orang itu yang buat suka abang kayak sedih gitu? Kayak tengok tuh mas udah kayak gini, mas udah kayak gini juga, ya dibanding-bandingin. Ya apalagi semenjak saya manggil abang saya mas ya, nanti semenjak mas ini udah meninggal gitu, jadi kok asik kebalikan dia aja yang diingati, kok kayaknya saya mengakui pencapaian kok nggak kayak dihargai gitu. Ya saya kalau dalam pendidikan memang bisa dibilang nggak terlalu pintar, cuman dari kecil ketika saya mengikuti perlombaan alhamdulillah selalu menang, tapi itu kok biasa aja gitu. Sedangkan abang saya yang setiap kalau ada lomba nggak ikut ya, yang nggak ikut kali, terus kalau apa tuh nggak menang gitu. Memang kalau secara pendidikan memang pintar, masalah. Cuma yang dilihat tuh itu pendidik akademik. Jadi kan saya mikir, kan setiap orang itu beda kan. Punya kelebihan. Kelebihannya di mana? Ya mas saya kelebihannya di akademik, kalau saya di akademik. Cuman tadi sih itu aja sih nggak suka. Tapi lama kelamaan mulai terbiasa. Ya walaupun kadang-kadang masih sedih juga sih. Itu aja sih yang nggak suka, bahkan benci dari sifat ini. Yang abang rasain ketika Umi kayak gitu gimana? Perasaan abang? Ya sedih, kadang nangis, bahkan kalau ada masalah nggak mau cerita gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya dibanding-bandingin juga sama dia. Apapun ceritanya, ujung-ujungnya dibanding-bandingin gitu. Kalau nggak dibanding-bandingin sama almarhum mas, bilang rumah iman, makanya nggak mau cerita. Jadi kalau ada masalah, udah pendam sendiri, apa sendiri. Kadang-kadang pun sama kakak, dan itu pun kadang-kadang. Jadi abang tertutup ya bang di keluarga. Maksudnya abang nggak terlalu membuka diri. Kadang sama kakak, cuman kalau betul-betul lagi malam. Tapi selebihnya dipendam sendiri. Lebih sering memendam sendiri ya bang. Jadi mungkin ada sesuatu yang buat Umi seperti itu. Ya semoga abang jadi motivasi untuk abang bisa lebih berhasil lagi dari abangnya abang. Amin. Jadi jangan, nggak apa-apa bersedih sekarang, tapi tetap dijadikan motivasi supaya nanti kedepannya bisa berhasil lagi ya bang. Iya. Semoga Umi pun mengerti keadaan abang sekarang. Semoga abang pun lebih ikhlas atau legowo gitu. Jadi Umi sekarang kerja bang? Ya jualan. Ayo kita nggak usah. Oh berarti ini jualan ini punya Umi. Ya kalau siang, kalau menjelang zuhur itu kami. Cuman kalau pagi-pagi ada yang jual lontong, yang nyewa kios ini. Nyewa kios ini berarti pagi orang nyewa kios, siang baru lanjut jualan. Jadi Umi ini aktif nggak bang di luar rumah? Aktif sekali. Sangat aktif. Sangat, siapa yang nggak kenal sama Umi? Jadi Umi tipikal ibu-ibu yang aktif. Aktif gitu. Coba ceritakan bang, aktifnya itu gimana bang? Ya aktif kan suka nolong gitu, penasehat
penasihat terbaik bagi ibu-ibu lain. Oh, penasihat terbaik bagi ibu lain. Terus aktif di wirid juga. Wirid. Ya, cuman bukan anggota penting enggak, cuman sekedar Aktif selalu datang aktif gitu. selalu datang. Semua orang kenal lah sama Pokoknya kenal lah. Kalau istilahnya gini, kalau daerah sini ya, kalau nggak kenal sama Om itu bukan orang sini lah itu. Serius. Sampai yang kayak gitu. Ya, serius. Berarti jiwa sosial Umi tinggi ya, Bang. Iya tinggi kali, tapi beda sama ayah. Berbanding terbalik lah ya sama ayah yang memang bapak rumahan kantor. Tapi kalau memang diajak bicara, nggak berhenti juga. Tapi itulah jiwanya beda ya kan. Cuman itulah jodoh ya Bang. Kita nggak tahu ya kan. Terus yang abang lihat kan Umi ini aktif nih Bang di lingkungan luar. Yang abang lihat ini Umi itu sama teman-temannya itu gimana? Ya, aktif, sangat-sangat aktif gitu. Ramah gitu. Ramah, Kak, suka ngobrol. Apalagi kalau kayak ini ada yang meninggal gitu, apa yang mau dikasih ya, langsung keketan gitu. Padahal orangnya nggak minta, cuman ya dikasih aja Iya, gitu, apa hilang, apa salahnya empati gitu. Umi itu langsung gitu. terpanggil gitu ya Bang. Hati nurani. Dan pun misalnya kalau kami kayak butuh sesuatu, kalau almarhum orang tuh langsung nolong kami, langsung nolong kami. Ya karena itu tadi, kalau kita baik sama orang pasti baik sama kita. Iya, Masya Allah, benar itu Bang yang abang bilang. Tadi abang udah menceritakan tentang karakter ayah, karakter abang manggilnya bapak, terus karakter Umi. Kan? Jadi dari yang abang lihat itu bagaimana hubungan Umi sama bapak di rumah gitu. Apa Umi sama bapak itu sering gitu ngobrol, bercanda, atau sering bermesraan, pergi keluar rumah jalan-jalan berdua, atau memang yang kayak tipe suami istri yang ya udah sih sekali aja, maksudnya ya pas di depan anaknya nggak malah ditunjukkan seperti itu, atau yang memang mau menunjukkan. Kalau keluar sih memang jarang. Belum kalau muncul kemesraan tuh sama kami anak-anaknya nggak juga gitu. Cuman kita sebelumnya saya bilang bapak tuh bisa dibilang tipe yang cuek gitu, tapi perhatian gitu aja. Berarti kayak gitu juga lah bapak ke Umi ya, kayak cuek tapi perhatian. Berarti bukan tipikal yang sering kali ngobrol di depan anaknya, sering gitu kalau keluarga kumpul gitu Bang. Sering juga sih ngobrol. Jadi sering ngobrol cuman gak intens. Iya kan, sering ngobrol cuman gak intens, gak yang kayak setiap malam harus ngobrol, harus ada. Kan kadang ada tuh keluarga yang ayo setiap malam habis pulang dari kegiatan anaknya kumpul tuh di situ ceritanya, bukan yang kayak gitu ya. Iya, biasa aja sih. Yang biasa aja, pokoknya ya apa adanya ngalir aja gitu ya. Nah, jadi pernah nggak abang melihat Umi sama bapak itu berbeda pendapat atau ada masalah yang buat hati abang itu sampai kenapa gitu? Ya karena bapak orang yang temperamen tadi sering juga sih bapak. Cuman ya debat-debat gitu aja, nggak satu mental. Debat biasa, masih debat terkontrol gitu ya. Masalahnya pun masih bisa terselesaikan. Tapi kalau misalnya udah emosi kan pun, dia udah diam-diaman. Maksudnya bukan diam-diaman kayak mana, ini udah diam dulu, udah gitu aja biar menghindar perkelahian. Jadi bukan tipe yang memperbesar-besarkan masalah enggak. Ya udah kalau ada masalah diam, ya udah tunggu tenang baru diselesaikan, gitu ya. Insya Allah ya Bang. Jadi kadang abang kita kan kadang sebagai anak itu pernah lihat tuh orang tua kita kan ada masalah gitu. Kadang hal apa yang sering menimbulkan masalah gitu. Apa gitu? Misal kayak apa yang sering jadi pemicu masalah. Terus kayak mainnya cara Umi sama bapak abang itu menyelesaikannya gitu. Kalau pemicu masalah sebenarnya
beda pendapat gitu sih. Karena beda pendapat Beda pendapat gitu aja, terus beda pun pemandangan. beda sudut pandang, beda pemahaman gitu, terus pun cara penyampaiannya Oh, ya, yang bapak ngomongnya merepet-merepet gitu aja sih. jadi beda pendapat, beda sudut pandang sama Cara cara penyampaian penyampaian itulah ya yang gitu ya bang. Kadang yang disampaikan itu memang benar, cuman caranya cara yang salah penyampaiannya itu gitu. salah kayak gitu. Iya, jadi tahulah perempuan ya kan bang kalau udah dibentak Iya. rasanya apa, cuman ya nanti selesai sendiri gitu susah. Tapi cara menyelesaikannya kudu diem-dieman dulu. Harus diem-dieman dulu, tenang, istilahnya menenangkan diri dulu gitu. Tapi nggak sampai berhari-hari kok. Sebentar aja. Nanti sore juga ada ngomong. Oh, udah ngomong lagi. Jadi kalau di dalam keluarga abang, kadang ada tipikal di dalam keluarga itu yang siapa yang dominan mengambil keputusan di dalam keluarga. Karena ada tipikal yang ayah yang dominan mengambil keputusan. Pokoknya semua keputusan ikut ayah, itu kan biasa. Tapi ada juga yang kadang yang dominan itu ibu, yang perempuan yang mengambil keputusan itu ibu semua itu. Ini lebih dominan siapa kira-kira bang? Kalau kayak gini susah jawab ya, soalnya waktu kemarin bapak masih hidup tanya lo kau udah gitu aja. Tanya lah Umi. Iya, tanya lo. Berarti Umi lah ya dominan. Pokoknya bapak itu ngikut apa yang dibilang Umi aja Iya. untuk anaknya gitu ya. Tadi kan abang udah ceritain nih kayak mana relasi antara ayah sama ibu di rumah gitu kan. Sekarang gimana ayah dan ibu ke anak, orang tua ke anak. Jadi suasana di rumah itu, suasana keluarga di rumah itu apa yang abang rasain? Yang Gimana ya? Walaupun ayah temperamen, tapi suka bercanda. suka bercanda berarti ya bang? Cuman kalau misalnya saya lagi bercanda sama adik sama kakak, kan ribut tuh pasti kan. Bapak nggak suka. Ngerti? Misalnya kan saya gangguin adik gitu kan, kadang-kadang sampai nangis atau bapak marahin saya gitu, karena ada keributan gitu. Tapi bapak suka kali mencaci adik misalnya kan, sampai ribut-ribut gitu kan. Kadang-kadang kami komplain, sekali bapak begini kan, tapi tetap dilanjut ke bapak. Berarti bapak tuh tipikal yang suka bercanda, cuman gak suka keributan. Iya. Kalau orang yang Wah, muncul keributan, kalau orang yang buat bapak nggak suka, cuman kalau dia biasa aja gitu. iya kan nggak mungkin dia marahin diri dia sendiri. Kayak mana caranya ya kan? Jadi kalau di rumah itu siapa yang lebih sering dominan mendidik kalian gitu bang? Ayah atau bapak atau umi yang lebih dominan dalam mendidik? Gimana nih? Mendidik ya kayak ngajarin atau yang suka kayak kasih tahu ini jangan, ini nggak bagus, ini bagus kayak gitu. Kan kadang ada tipikal orang tua yang kan ada orang tua yang laki-lakinya yang tegas, ini nggak boleh. Ada yang ibunya yang si bapak ini ikut kayak mana ibunya mendidik aja, yang penting masih dalam koridornya. Ini gimana bang? Kalau di keluarga abang? Kalau mendidik semuanya mendidik, Keduanya keduanya sama-sama. sama-sama. Cuman kalau sama bapak ini dikit-dikit jangan gitu. Semua dilarang. Iya gitu. Jangan kayak gini nanti. Pokoknya serba jangan lah kalau sama bapak. Semua jangan. Pokoknya serba jangan. Jadi apa yang abang rasain pas bapak itu kayak Ya itu sih. kurang bisa mengekspresikan diri? Sebenarnya peduli. Ya saya alami juga yang dirasakan bapak ini sebagai laki-laki juga kan. Sebenarnya bapak ini peduli, cuman untuk mengungkapkannya kayak gengsi ya. Laki-laki sebenarnya kayak gitu ya. Ya karena saya laki-laki ya saya ngerasain juga. Bapak itu kayak gitu, sayang cuman kayak gengsi kali gitu. Peduli, cuman gengsi aja bilang. Gengsinya tinggi ya bang. Maksudnya ya laki-laki lah ya.
Jadi yang lebih dominan itu ya dua-dua sama-sama. Sama-sama. Tapi dengan cara yang berbeda lah ya, dengan cara masing-masing. Jadi abang lebih suka pola pendidikan siapa gitu yang lebih kayak nanti kalau ketika aku udah punya keluarga, aku mau nyontoh pola pendidikan ini atau mau nyontoh kayak ada cara pendidik bapak ke kami ini, atau aku punya cara sendiri. Kalau bentar. Mungkin lebih ke ini sih, dari sabarnya, dari empatinya tadi. Kalau keramahannya bisa dicontoh dari mana? Pokoknya abang mengambil dua sisi tapi yang positifnya dari keduanya ya bang. Jadi yang suka buat peraturan itu di rumah siapa bang? Misal kayak pembagian tugas, ini nggak boleh pulang malam, terus kalau ada aktivitas atau apa harus laporan dulu, terus kalau nggak boleh nih nginap di rumah teman kayak gitu. Yang buat peraturan kayak gitu biasanya siapa? Sebenarnya banyak peraturan juga. Iya maksudnya kan kadang kita ada kayak gimana ya, orang tua ada yang ngelarang, kan ada yang bang, pak aku mau bikin nih rumah teman, oh ya udah silahkan. Ada yang tipe orang tua jangan. Itu yang buat peraturan itu siapa? Kadang yang lebih dominan gitu buat peraturan di rumah, kayak pembagian tugas rumah lah. Misal abang tugasnya nyuci piring, adik Kalau tugas pembagian tugas sih kayaknya lebih umum lagi. Cuman kalau peraturan kayak bapak lagi. bapak, pokoknya bapak lah ya. Kadang kali itu kalau keluar rumah kan maghrib aja udah telepon. Kalau maghrib belum pulang juga itu udah telepon. Dari telepon sebenarnya saya. Jadi kalau misal abang maghrib ini kan maaf ya bang ini Iya nggak apa-apa. maghrib kan tadi abang ditelepon gitu kan. Kalau abang semisal nggak pulang itu kan melanggar aturan kan. Iya. Apa pernah dikasih hukuman sanksi apa gitu dikasih sama bapak? Bapak kalau menghukum anaknya itu ngapain? Cuma dimarahin aja, tapi marahnya sampai awak udah masuk kamar, sampai awak udah buka baju. Merepet aja. Repet aja. Pernah ada hukuman kayak di kurung kamar mandi gitu. Ya cuma marah gitu aja. Merepet lah ya bang. Jadi berarti abang nggak pernah gitu dapat hukuman dari ayah atau nggak dikasih keluar lagi. Misal hari ini terlambat nih pulangnya, besok nggak boleh main-main lagi. Berarti ya cuma direpetin, itu ya besoknya boleh lagi. Cukup situ aja ya. Jadi nggak ada lah hal. Jadi hal apa yang sering biasanya bapak marah? Kalau abang kayak mana gitu? Terlambat pulang atau apa? Yang sering buat marah bapak itu? Sering buat marah tuh kayak ini. Kalau ayah dibohongi itu paling benci. Jadi pakai ayah pun jujur. Harus jujur. Apapun ceritanya harus jujur. Kalau udah dibohongi itu paling benci. Apalagi mereka itu aja sih. Berarti apa-apa Harus jujur. Jujur aja. Ya walaupun ujung-ujungnya dimarahin juga kalau misalnya. ya cuman lebih bagus jujur. Lebih bagus jujur daripada enggak. Karena kalau bohong itulah yang sering Ya, memicu ya. Terus orang tua abang ini tipikal orang yang milih ini, abang itu boleh main sama siapa aja atau kau tuh nggak boleh main sama yang ini nggak bagus. Tipikal orang Sama siapa aja boleh berkawan. sama siapa aja boleh berkawan Ya asalkan ya masih circle yang baik-baik, masih dalam circle yang aman. Jadi kalau di rumah itu abang dapat fasilitas di rumah itu terfasilitasi semuanya. Alhamdulillah kami di sekolah ini kami pokoknya kami nggak ditelantar. Nggak ada telantarnya. Pokoknya ayah itu perhatian ayah bang sama anaknya. Tapi perhatiannya tak terungkap. Iya. Jadi itu ini saya mau tanya berkaitan nih sama abang yang bilang tentang
membanding-bandingkan kan. Jadi apakah orang tua abang ngasih kebebasan gitu untuk anak-anaknya berprestasi, atau orang tua abang itu yang kayak ya udah mau berprestasi mau nggak ya udah biasa aja, atau kayak harus dituntut berprestasi, ada yang biasa aja dikasih kebebasan mau berprestasi silahkan, mau nggak silahkan gitu ya, nggak ada kayak gitu tuh kamu harus turun gitu, nggak yang sampai kayak gitu ya bang. Ya kalau berprestasi alhamdulillah, kalau ya itu Berarti nggak ada kalau misal abang nggak menang lomba abang kena marah, nggak ada tuntutan. nggak ada tuntutan. Cuman ya kitanya aja yang harus semangat gitu ya bang. Kayak gitu ya bang. Insya Allah. Jadi ini sikap saudara-saudara abang, abangnya abang, kakaknya abang, atau adiknya abang, kayak mana sikapnya itu ke abang? Saudara saya ke saya gitu. Kalau gimana ya, abang saya kan guru ngaji gitu. Mungkin mbak tahu lah ya kan, kalau misalnya alumni Roundoh itu gimana ilmunya ya. Udah bisa ketebak kan ilmunya gimana. Cuma yang itu tadi, awak nanya gitu kan, mas ini apa mas, entah ini apa mas, tolonglah kerjanya sendiri. Cuman ya kayak dalam hati bangun nanti ilmu kau itu apa sama kau, nggak ada kau amalkan ke saudara kami sendiri. Tapi ini masih bangga juga sih sama ya waktu masih mengamalkan ilmu masyarakat yang macam ini. Dalam hati saya nih ya, percuma mengembangkan ilmu ke masyarakat, tapi pas adiknya nanya sedikit aja nggak mau jawab. Itu sih yang nggak suka. Berarti Umi di sini kalau yang saya ambil Umi ini istilahnya agak menuntut abang juga sih, agak seperti abangnya abang. Kalau dari perilakunya sepertinya iya, cuman basic saya nggak ada guru. Sedangkan saya sama anak kecil yang muda emosi ya. Kalau dia memang enggak gitu, Humble aja gitu. sama anak-anak memang merangkul. Jadi kalau misalkan abang ada masalah, atau kakak atau abangnya abang, adiknya abang ada masalah atau lagi sakit, itu sikap orang tua abang kayak mana? Sikapnya perhatian juga sih, siapapun kami itu kita perhatian. Diurusin gitu. Ya maksudnya diurusin kayak diambilin makannya, atau ini minum obat, pokoknya harus dikasih, atau ya udah yang penting makan, suruh makan. Cuma gini, udah makan sana gitu. Udah buru-buru udah makan. Oh jadi ya cuman Kayak cuma gitu iya, aja. kayak gitu ya, tapi dah. Jadi siapa yang paling dekat sama abang, Umi atau bapak? Bukan mereka yang mendekati saya, tapi saya yang mendekati mereka, dan itu pun saya sesuaikan juga mendekat itu karena apa? Karena apa? Gimana itu bang? Ya mendekatnya karena pengen cerita aja. Ya pengen cerita, tapi kan karena saya bilang kalau ada masalah nggak mau cerita, kalau itu sama sekali nggak. Misalnya kayak gini ada cerita, semalam tetangga sebelah kecelakaan lah gitu, ya cerita gitu aja. Itu kalau sampai masalah sampai sekarang. Berarti kalau lebih dekat abang ke siapa? Ayah sama mama gitu. Nah, Kurang bisa dibilang sih. Dan kadang-kadang pun abang lebih benar tertutup dulu. ya? Kadang-kadang kalau mama mulai ngebanding-banding sama almarhum, bapak pun juga ikut, karena bapak kan temperamen itu kan
mudah terpancing. Jadi kayak di kota jadi Umi yang mulai dalam pulau. Jadi abang lebih tertutup. Abang kurang dekat sama keduanya, tapi abang tetap merasakan kasih sayang mereka. Cuman itu aja sih yang Alasannya abang agak tertutup sama umi sama bapak itu kenapa? ya karena itu tadi kalau mau bicara pun pasti ujung-ujungnya bakal kayak gitu. Tengok tuh mas, kayak gitu. Makanya sholat tahajud, makanya bukan gitu. Jadi seolah-olah kayak saya nggak pernah minta sama Allah untuk dikuatkan di luar jalan, seakan-akan kayak lemah iman. Itu aja sih, dua itu aja sih. Kalau nggak dibanding-banding almarhum langsung dituduh beriman. Jadi kayak mana orang tua abang dalam hal agama, aturan Bagus, bagus. itu sangat bagus. Dalam aturan agama itu bagus. Apa tentang agama itu berarti nomor satu ya bang di keluarga abang? Ya, kami udah disuruh sholat dari kecil. Untuk agama alhamdulillah. Ya, Kalau dari kecil puasa dibiasakan dari kecil, ya. dikenalkan sama terus orang tua abang ngasih kita kebebasan untuk pacaran. Enggak, Memang nggak ngasih pacaran. enggak masih. Kan kakak kan lagi deket sama orang. Ya udah kalau laki-laki itu memang mau datang ke rumah ya. Nikah. Ya ngapain lagi capek umur, capek usia gitu. Kalau mau datang lamar kakak. Ya udah bos. Berarti orang tua abang kalau dalam hal religius memang keluarga yang religius lah ya bang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi abang sekarang ada pacar? Beda, abang nggak berpacaran. Tapi yang disuka pasti ada ya bang. Ya jadi kayak itulah cerita abang tentang gimana orang tua abang ke anak-anaknya gitu ya bang. Sekarang saya mau nanya. Jadi kan tentang abang, kakak, sama adiknya abang, apa kelebihan sama kekurangan yang abang rasakan jika dibandingkan dengan kakak adik abang seperti yang abang ceritakan tadi, dan apa pengaruhnya yang ada di diri abang? Tadi kan abang cerita kalau dibandingkan itu yang abang rasakan. Dampaknya gitu. Yang abang rasain abang jadi kayak mana karena dibandingkan? Kadang tidak gitu kan. Mungkin sebagian orang tua berpikir aku ngomong kayak gitu biar aku ngomong kayak gitu ke kau biar kau tuh termotivasi sama segala macam. Nyatanya enggak, seolah-olah kita tuh nggak berguna, pencapaian kita tuh kayak nggak ada Beda artinya. gitu. Kalau yang bisa dibilang pencapaian saya dari kecil setiap ikut lomba di antara baca surat apa gitu kan selalu menang alhamdulillah. Kalau nggak satu juga pernah sih tiga tuh pun cuma sekali gitu. kayak lomba menggambar tuh juara satu tapi kok kayaknya biasa aja gitu. Jadi abang pengen umi abang itu support abang gitu, kayak ada gitu pas abang menang gitu, Nggak maksudnya ngucapin selamat gitu. mengucapkan selamat ya maksudnya seenggaknya hargai gitu. Menghargai pencapaian Iya. itu. Berarti masih ada dong bang nilai positif yang abang ambil dari sikap membandingkan ini. Abang itu semakin termotivasi atau gimana? Kalau dibilang positif sama sekali nggak. Menurut abang itu ngebandingin itu nggak ada positifnya ya? Jadi abang pas ketika dibandingin abang down. Ya mula-mula sih kayak nangis
tapi lama kelamaan udah mulai biasa, cuman ya masih berbekas. Masih berbekas. Jadi abang tidak menjadikan itu sebagai motivasi, tapi karena abang menganggap itu memang udah negatif, nggak ada nilai positif dari membandingkan antara saudara gitu ya bang. Dan Iya gitu ya. Jadi hubungan abang nih sama abangnya abang dulu, sama kakak, sama adik itu kayak mana? Sama paling dekat itu sama siapa sih bang? sama siapa aja sebenarnya deket. Sama abang pun juga sebenarnya deket. Apalagi kayak sholat Jumat sama-sama. Terus pun kalau sebelum tidur pun kami bicara-bicara tentang pesantren dia gimana, tentang dia kalau ngajar gimana gitu. Ya cuma itu aja yang saya nggak suka, cuma satu itu aja yang nggak suka. Setiap saya nanya tentang pelajaran, masa dia jawabnya entah gitu. Itu sama abang. Kalau sama kakak? Kalau sama kakak ya suka, mau kakak pertama, kakak kedua. Adik ini bang. Biasanya kalau sama adik ini agak ini. Kalau Sama adik adik karena jaraknya jauh. Biasa aja karena jaraknya jauh juga ya. iya, yang nggak suka dari hari ini dia nggak mau denger apa kata saya. Susah untuk mendengarkan kata saya. Ya maklum ya. Adik-adik. Adik-adik. Jadi abang ada nggak momen atau hubungan yang nggak abang suka gitu antara kakak adik sama abang? Ada yang nggak abang suka hubungan Momen gimana nih contohnya? ketika abangnya abang itu yang kayak tadi di kakak ada nggak? Jadi kan kalau di abang karena abang itu kayak nggak mau ngasih tahu adiknya gitu kan, adiknya nanya nggak mau dijawab gitu. Kalau kakak? Kalau sama kakak pertama nih dia suka nurutin ini gimana ya, tugas saya di rumah tuh nyapu teras, terus buang sampah gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya entah, saya kan mahasiswa juga, kita lagi sibuk gitu kan, pagi-pagi harus udah online gitu kan. Sapu lagi terasnya, buang tuh sampahnya gitu kan. Suka kali dia gituin saya nggak suka gitu. Saya makin disuruh makin nggak mau ngerjain gitu. Wah, bang tipikal yang kalau makin disuruh makin males. Makin males gitu. Ya udah sesuai keinginan abang. Malah pun kalau nggak disuruh, entah bagian belakang saya bersihkan gitu. Kalau nggak disuruh, ini kalau nggak disuruh, terus pun saya nggak pernah ini kan tugas dia kan nyapu gitu kan. Kalau rumah lagi berantakan, sapu lah rumah ini nggak pernah aku gituin kamu. Ya abang namanya dia kakak. Jadi kalau kakak itu aja lah ya. Kalau adik nggak mau mendengarkan abangnya. Cuman ya kayak gitu lah bang. Namanya kakak adik. Pasti ada aja kan. Namanya kakak adik. Kakak adik, kakak beradik itu pasti ada aja. Cuman ya gimana cara kita menyikapinya aja ya kan. Ada cerita. Yang ada ya cerita. Ya tadi kan saya udah bertanya nih bang tentang keluarga abang dan abang udah mau gitu ngasih tahu tentang keluarga abang. Sekarang tentang abang. Jadi abang usia di umur berapa abang pertama kali masuk sekolah? Sekolah? Iya, TK. Abang TK atau langsung SD atau PAUD? TK. Kayaknya PAUD zaman saya nggak ada. Betul aja ya Belum bang. ada. Coba. Jadi TK itu usia berapa? 4 atau 5 sih. 4 atau 5. 4 atau 5 tahun ya. Jadi selama abang sekolah nih dari TK, SD, SMP, aliyah, kuliah, sekarang prestasi apa yang pernah abang dapatkan? Coba abang ceritain aja dari awal dulu apa aja yang pernah abang dapetin. Kalau dari SD
tapi lebih tepatnya di ngaji ya, tidak Iya. ya. Pokoknya semua lah jenjang pendidikan itu. Lomba baca surah itu juara dua, lomba pidato kecil kecil juara satu. Pokoknya setiap saya ngaji di situ ada perlombaan, alhamdulillah menangnya 1-2 1-2 1-2. Terus beralih ke kelas 4 SD, lomba menggambar juara 1. Terus apa lagi? MTS atau SMP-nya? Enggak, kalau ayah tahmil ya, tahmil Quran, Kota Medan harapan 2 kalau nggak salah. Enggak, Kota Medan juara 2. Yang satu lagi Deli Serdang. Deli Serdang itu harapan 2. Yang Kota Medan juara 2, Deli Serdang. Deli Serdang harapan 2. Terus di Alia Di Alia kenapa bang? pernah juga ikut lomba pidato juara 3. Alhamdulillah. Di kuliah itu gimana bang? Kalau waktu kuliah, sebelumnya saya kan punya hobi nulis. Jadi alhamdulillah akhir September udah bisa nerbitin novel. Oh, di kuliah ini abang udah bisa nerbitin novel. Alhamdulillah. Jadi banyak juga ya prestasi abang, alhamdulillah. Dan itu banyak prestasi religius ya bang. Berarti abang lebih ke arah keagamaan gitu ya. Memang abang dari kecil suka kayak dai gitu. Ya, Abang ngafal Quran juga bang? apa sih, cuman nggak juga terus. Maaf nih bang, berapa sekarang hafalan Quran abang? Kurang lebih 5. Kurang lebih 5 juz. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi ya kan. Amin. Amin. Jadi waktu aliyah, abang aliyah SMU, SMA atau SMK dulu? Aliyah. Aliyah. Iya, Aliyah. Abang aliyah itu abang ngambil jurusan apa bang? IPS. IPS. Kenapa abang ngambil IPS? Karena IPS itu kan banyak belajar, banyak nulis. Nulis itu habisannya. Oh, karena IPS itu Banyak nulis ya. nulis, jadi abang suka di Ya. IPS. Nulis memang hobi abang ya. Ya. Jadi apa aja yang abang pikirkan, semua abang tuangkan di dalam tulisan. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Abang tuangkan di dalam tulisan, karena berarti itu sebagai teman cerita abang. Buku dan kertas sebagai teman cerita abang. Jadi sebelumnya ini orang tua abang yang tipikal orang tua yang ngasih kebebasan untuk milih sekolah sendiri, kamu mau di mana terserah kamu, Ya. atau yang kamu harus di sini, kamu Enggak, harus terserah. pokoknya Dan kasih kebebasan. kami pun semua nggak ada maksaan. Mau di sini sana sana. Yang penting Yang anak, penting sekolah. yang penting sekolah dan anaknya mau gitu emang. Nggak ada unsur keterpaksaan. Jadi apalah yang abang rasain selama abang menempuh pendidikan, sekarang udah kuliah. Dulu kan dari SD, MTS, Aliyah sampai kuliah sekarang, apa kesulitan yang abang rasain gitu? Terus gimana cara abang mengatasi kesulitan itu? Sebenarnya nggak ada kesulitan sih selama sekolah. Cuman ya kesulitannya kuliah kan berjengkel. Itu aja. Di kuliah ini baru abang ngerasain kesulitannya. Kalau dulu enjoy aja ya bang, Iya. santai. Tambah lagi semua harus online gitu. Kadang-kadang deadline-nya harus ini, nanti nggak diterima. Jadi cara abang ngatasinnya kalau banyak tugas itu gimana? Nyicil tugasnya. Habis itu kalau begitu ada tahu tugas langsung kerjain. Biar nggak numpuk. Biar Ya, nggak ya, udah sih. Berarti nggak menunda pekerjaan lah ya bang. Pokoknya kalau ada tugas kerjain langsung gitu.
abang pernah tinggal kelas atau abang pernah loncat kelas atau ya biasa aja? Alhamdulillah nggak pernah tinggal kelas. Ini semester 3 saya mencoba, ya bukan saya sih, saya dan kawan-kawan yang lain mengambil semester atas. Kalau lulus atau enggaknya wow, yang penting ada usaha untuk Coba. mencobanya. Jadi ini abang mencoba untuk naik ke tingkat atasnya karena mungkin IP abang memadai ya bang. Alhamdulillah. Jadi karena apalagi sebabnya abang mau naik ke tingkat atas selain IP abang memadai? Biar cepat lulus aja sih. Biar cepat lulus ya. Jadi abang itu paling suka pelajaran apa? Pelajaran di mana? Ya, di mana aja yang selama abang menempuh pendidikan ini? Oh, selama menempuh pendidikan. Suka pelajaran apa abang? Kalau waktu sekolah dari sejak MTS bahkan sampai sekarang pun suka bahasa Indonesia. Terus kalau kuliah ini sukanya saya kan ngambil jurusan hukum. Jadi untuk semester ini sukanya hukum internasional sama hukum pidana. Berarti sukanya hukum internasional sama Nah, hukum pidana. Kalau pelajaran biasanya bahasa Indonesia. Pelajaran yang nggak abang suka apa bang? Matematika udah jelas. Matematika. Oh, sama satu lagi pelajaran kesukaan waktu sekolah, kimia. Kimia suka ya? Terus yang nggak tadi matematika, bahasa Inggris pun juga. Tapi saya sadar di mana-mana itu orang butuh bahasa Inggris. Jadi saya semenjak masuk kuliah ini mulai harus pun ya harus suka bahasa Inggris apapun ceritanya. Jadi abang mulai men-challenge diri abang mengasah supaya bisa bahasa Inggris. Ya. Jadi prestasi apa yang abang udah punya cita-cita nih. Aku pengen mau jadi ini gitu kan. Prestasi apa yang udah abang capai gitu. Yang udah memuaskan. Jadi kan abang berprestasi, tapi kan pasti ada di balik prestasi itu yang sebelumnya itu pernah abang aku pengen itu jadi seperti itu, akhirnya tercapai gitu. Apa bang? Nerbitin novel ini. Menerbitkan novel. Coba boleh abang ceritakan gimana gitu? Saya kan suka tulis gitu kan. Jadi pengen aja itu jadi penulis. Tapi waktu MTS sempet kayak mana ya? Kawan saya nanya, apa cita-citamu? Baru saya bilang, pengen jadi penulis. Baru tuh kata kawan saya, ini waktu MTS ya, rendah kali cita-cita kau jadi penulis. Sempet sedih, nangis pun juga. Saya cerita nih sama kawan deket, sahabat lah waktu MTS kan. Aku dibilang sama si Anu gini. Baru ya kau bilang lah kalau nggak ada penulis gimana mau belajar, gimana ada buku gitu kan. Langsung balik lagi semangat gitu. Ya juga ya kan. Kalau nggak ada penulis, kau nggak akan bisa belajar gitu, nggak akan bisa baca buku, nggak akan ada buku kalau nggak ada penulis gitu kan. Itulah yang membangkitkan semangat abang sampai abang akhirnya bisa nerbitin novel. Masya Allah. Sempet terharu juga sih, langsung teringat kata-kata kawan saya PRTS itu. Rendah kali cita-cita Pak menjadi penulis. Tapi kan itu jadi termotivasi ya bang kan. Kalau nggak ada bahasa yang seperti itu, abang santai-santai aja. Pasti abang nggak hard work gitu kan untuk jadi penulis. Ada positifnya juga. Ada positifnya kan yang bisa diambil. Mudah-mudahan kedepannya abang bisa jadi penulis yang lebih sukses lagi, nerbitin banyak novel, banyak tulisan, buku ya kan. Jadi abang ini pernah nggak mengalami satu masalah yang berat kali bagi abang, dan apa yang abang rasain pada waktu itu? Pernah nggak mengalami masalah yang kayak kacau kali, dan apa yang abang rasain?
untuk saat ini ya, saat berat itu kadang-kadang tugas kuliah ini numpuk, kadang nangis pun tetap ngerjain, jadi ngerjain tugas sambil nangis. Ya, lebih baik kayak gitu daripada nangis tapi gak ada actionnya. Kadang-kadang sampai frustasi ngapain tugas itu gimana lah biar Cepat selesai. Apalagi semester 1 itu guru juga ada yang bisa diajak konfirmasi, terus tuh begitu masuk langsung tugas. Pokoknya dalam semester 1 tuh nggak ada belajar, presentasi terus, dan gurunya nggak ada yang bisa diajak konfirmasi. Itu yang paling berat. Padahal itu semester 1 karena kita baru kan, Iya. baru jadi kita belum tahu tentang dunia kuliah ya kan. Ya gitu sih bang emang. Jadi kayak mana lah cara abang ngatasinya pada waktu itu? Dibawa tidur Abang bawa tidur. ataupun dibawa makan. Saya suka makan. Jadi abang bawa tidur kalau nggak makan. Itu pelampiasan abang kalau udah banyak kali masalah. Iya betul. Kalau nggak tidur makan. Apa yang bisa dimakan? Saya suka makan, apalagi kalau udah stres dibawa makan itu enak lah. Apalagi kalau makan makanan yang kita suka. Jadi abang suka makanan apa nih bang? Apa yang bisa dimakan makan. Iya tapi kan ada pasti makanan yang abang suka. Apa? Wajib tadi. Iya itu. Terus pun saya sebenarnya lebih ke es krim, terus lebih suka mie goreng. Goreng, simple ya bang. Cuman buat bahagia gitu ya. Iya sih. Jadi apa-apa aja yang buat abang pernah marah, kesal, benci, terus kayak sedih, apa? Yang hal apa aja yang buat abang ngerasa kayak gitu? Ketika abang diapain? Kayak nggak duduk sama keluarga betul. Terus pun sedihnya kalau lagi sedih, terus pun mau curhat ke kawan, terus kawan malah bilang kayak gitu, udahlah jangan kayak gitu. Ngerti maksudnya kan? Iya. Makin sedih lagi gitu. Bukan makin didukung tapi malah makin dijagain sama kawan. Kesel kan, kalau dibuat kesel tuh lebih sering dibuat kesel sama dosen. Pertama tugas, terus pun kadang-kadang di ghosting sama dosen. Sering kami di ghosting sama dosen. Itu bikin kesel, yang bikin marah. Kadang-kadang ada Kenapa? Nggak mau nggak dengar. mau dengar. Kalau yang buat abang happy, bahagia itu ketika abang ngapain dan abang diapain. Saya kan punya kawan dari Turki. Misalnya kalau minta diajak bicara, udah senang itu aja. Itu udah senang. Ketika abang diajak bicara sama orang Turki, karena abang punya kawan Turki, jadi abang itu yang buat abang senang. Itu hal yang paling buat senang di hidup abang. Saya tertariknya sama abang ini karena abang itu sangat mencintai namanya negara Turki, mau itu negaranya, kulturnya, orangnya gitu kan. Sampai katanya abang ini bisa bahasa Turki, otodidak ya bang? Awal-awal otodidak, tapi Sekarang belajar. ada juga sih kursus. Iya, cuman awal-awal karena abang suka kan otodidak ya. Masya Allah. Jadi apa sih bang yang buat abang bisa suka kali sama Turki itu awalnya? Atau karena kayak awalnya abang itu, teman-teman abang itu nggak ada yang bisa diajak bicara sehingga abang beralih sama yang Turki, atau gimana? Awalnya dari film. Awalnya film. Jadi kakak saya kan ada dua kan, Ya, nonton film Turki. Jadi saya ikut nonton, tapi saya nonton film itu jijik. Mulanya jijik, awalnya jijik gitu.
film apa ini gitu kan, ganti lah gitu kan, oh mbak enak ini gitu kan, ganti lah sampai rebut-rebutan remote gitu kan, ganti lah saya bilang gitu kan, masih bersikeras dua-duanya, yaudahlah 2 lawan 1 lah kan, lagian kakak kan, udah nonton gitu kan, nonton, pokoknya begitu film itu udah mulai, remote sama mereka berdua gitu kan, nonton gitu kan, ikuti juga gitu kan. Terus di dalam film Turki itu ada artis cewek, eh gayanya songong apa segala macam, tambah jijik. Is, enggaknya cantik-cantik kali kau dan hati dan songong pula tuh. Baru lama kelamaan, ih, cantik ya perempuan ini. Lama kelamaan cantik ya perempuan itu mana-mana ya. Mancung pula tudungnya gitu kan. Terus pun enak juga filmnya ya. Lama-lama jadi suka. Lama dari suka. Jadi semenjak itulah saya berpikir kalau kalaupun kita benci, jangan benci kali, nanti tiba-tiba suka gitu. Kalaupun suka, jangan suka kali, nanti tiba-tiba benci. Dari situlah saya ambil pembelajaran. Dan pas di film itu kan, cantik kali negaranya gitu, pinggir-pinggir jalan kok bersih kali gitu. Udah makin kesini udah belajar tentang Turki apapun, dan tentang Turki saya belajar gayanya, bahasanya, dan alhamdulillah punya juga kawan seperti itu. Bagaimana cara abang sampai abang itu punya kawan orang Turki awalnya bang? Awalnya Uh-uh. ya awalnya dari saya kalau punya kawan dari Turki itu lebih ke Facebook atau Instagram. Kalau untuk kawan di Instagram, sebelumnya pasti berkawan di Facebook juga, ngerti nggak? Udah, saya coba-coba cari di pencarian nama-nama orang itu. Misalnya nama orang Turki ada yang namanya Ahmed gitu kan. Saya cari Ahmed aja. Itu masih mula-mula Ahmed. Ya udah, handphonenya ada gitu. Ya udah, minta pertemanan itu dikonfir gitu. Cari yang ceweknya misalnya kayak Zainab misalnya kan. Ada nih, udah lama kelamaan nggak sampai 1 minggu isi pertemanan udah orang Turki semua total. Jadi komunikasi juga sama orang Turki itu bang? Komunikasi, tapi ada sih di awal tuh saya suka Turki, ada sih yang saya nggak suka dari Turki, itu orangnya kurang suka, wataknya keras kepala, terus istilahnya gini, kan orang Turki kan jarang kalian bisa bahasa Inggris. Kalau dia bisa bahasa Inggris berarti dia tuh orang berpendidikan. Jadi kalau kau mau ngomong sama aku, kalau kau mau ngomong sama aku, kalau kau mau berteman sama aku, kau harus ngerti bahasa aku, gitu istilahnya. Ini yang buat abang jadi, kan abang bilang abang itu hal yang paling abang seneng di hidup abang itu kalau bicara sama orang Turki, tentang Turki lah pokoknya, itu yang buat abang seneng. Kadang-kadang di telepon orang Turki. Itu udah senang kali bagi abang. Kenapa bang? Ya pertama ngelatih bahasa juga. Yang kedua orang ini yang saya maksud ini cuma satu orang ya. Dia selalu dia kan orangnya sibuk, cuman dia selalu nyempetin waktu untuk nelpon saya gitu. Orang Turki ini. Terus pun kalau dia ada bicara pun kayak Berarti abang lebih nyambung sama orang Turki daripada circle abang sendiri. Pertemanan abang, hubungan abang sama kawan-kawan abang itu gimana? Abang orang yang nggak banyak teman atau yang berteman sama semuanya? sebenarnya kalau berteman sama siapa aja masuk, cuman kalau untuk bicara milih-milih sih saya, maksudnya bukan milih-milih gimana ya, milih-milih yang sefrekuensi gitu. Kalau berteman
sama siapa aja saya masuk. Menurut abang ini tipe yang introvert atau extrovert? Introvert kan dia lebih terbuka. Extrovert lebih terbuka, introvert lebih terbuka. Menurut abang, ya kita belum tes psikologi, cuman kan kita kan bisa kadang kan menilai diri kita, aku kayaknya ini ya, gitu. Prediksi. Mungkin intro sih, mungkin Introvert. Kenapa bang? karena untuk buka mulut aja males. Bukan tipe orang yang banyak bicara. Makanya saya salah masuk jurusan. Oh, abang merasa salah masuk jurusan. Karena dihukum ini kan harus berpuasa, harus gimana gitu. Sedangkan saya kalau mau bicara aja harus mikir dulu. Harus, ya. Makanya kalau jadi kumpul-kumpul sini bercakap, gitu sini berkumpul gitu. Bukannya sombong, cuman kalau dipaksa pun memang nggak bisa. Jadi itulah ya kan bang. Jadi itu kan abang bilang pernah di apa? Dibanding-bandingkan sama abang sama kakaknya. Tapi kalau dibandingkan sama orang lain, pernah nggak bang? Sejauh ini nggak pernah sih. Nggak pernah dibandingin sama orang lain ya. Tapi pun kalau misalnya saya dibandingkan sama orang lain, yang paling menyakitkan pun ya sama saudara sendiri. Tetap sama saudara sendiri. Tapi sejauh ini kalau sama orang lain nggak pernah. Abang pernah nggak merasa kalau abang itu beda dari orang lain? Maksudnya, kenapa aku kayak gini ya? Kenapa aku nggak kayak dia? Kenapa dia bisa, aku enggak? Gitu. Pernah nggak merasa itu? Karena kalau kata zaman sekarang insecure gitu ya. Iya, insecure. Iya, benar. Pernah nggak abang insecure? Kenapa aku beda ya dari yang lain? Kenapa orang bisa kayak gini? Nggak bisa ya? Ya, kadang-kadang insecure sama visi, kadang-kadang insecure sama pencapaian orang lebih sering. Kok dia umur segini pencapaiannya udah kayak gini, kok aku masih gini aja gitu. Itu sih, itu aja. Pernah merasa kenapa dia kayak gini, aku kayak gini gitu. Sering sih sebenarnya. Itu karena pengaruh sosmed juga sih. Pengaruh sosmed. Pengen istirahat dari sosmed, tapi semua berita ada di sosmed gitu. Jadi Susah. susah. Tapi sebenarnya abang udah capek lah sama diri abang. Cuma mau istirahat dari sosmed karena itu udah menjadi kebutuhan kita ya bang. Ya bahkan saya juga ada kepikiran untuk istirahat dari WhatsApp. Tapi kuliah kita membutuhkan WhatsApp kita. Iya. Jadi susah juga ya. Jadi kondisi emosional abang sekarang itu gimana bang? Abang nih, kondisi emosional abang yang abang rasain, abang tuh lagi capek kali atau abang ya udah bahagia, aku jalani aja gitu. Atau aku lagi capek loh, Lebih ke pasrah aja sih. pasrah aja jalani aja. Ya capek ya capek gitu. Ya yang saya bilang tadi, kalau capek ya ditiduri, kalau capek ya dibawa makan gitu. Itulah solusi dari abang ya bang. Setiap manusia itu pasti punya masalah ya kan bang. Jadi ketika menyelesaikan suatu masalah atau abang mengerjakan sesuatu, apa abang itu lebih suka menyelesaikannya sendiri atau abang lebih suka minta bantuan sama orang lain? Kalau misalnya tugas ya, ada masalah tugas, lebih ke orang lain, lebih orang yang pandai lagi ya. Cuman kalau Masalah dalam kehidupan dalam diri. cukup dipendam aja. Dipendam, nangis sendiri deh. Kalau abang nggak suka sama orang, itu abang yang model mengungkapkan, aku nggak suka samamu, atau yang cukup abang aja lah yang tahu, jangan aku nggak suka sama dia, aku cukup tahu aja dia kayak gitu. Cukup dalam hati aja. Cukup dalam hati aja ya. Iya. Dan kalau dalam pembagian tugas di kuliah ini kan, abang tuh lebih suka tugas individu atau tugas kelompok gitu? Tergantung juga sih, karena kita berhubung saya nggak ada laptop, bukan nggak ada sih, maksudnya kayak rusak gitu. Mending kelompok gitu.
nggak apa-apa lah semua bahannya saya yang cari, tapi asalkan ada yang ngetik, ada yang nyusun apa saja. Kalau individu suka juga sih, tapi tengok-tengok juga tugasnya kita. Dia lebih suka kelompok lah abang kalau tugas ya daripada tugas individu. Jadi kalau kayak mana perasaan abang kalau orang lain kayak yang tadi abang bilang insecure tentang pencapaian orang lain, ketika orang lain itu dapat sesuatu yang lebih baik dari yang abang dapetin, apa yang abang lakuin? Perasaannya kayak mana, terus apa yang abang lakuin? Pas nengok pencapaian orang iri, cuman ya nggak sampai dengki ya, cuman iri aja gitu. Habis itu yaudahlah, setiap pencapaian orang setiap orang mempunyai pencapaian masing-masing. Yang abang lakuin apa? Cuma perasaan abang iri. Abang lakuin apa? Nggak ngelakuin apa? Atau abang punya progres, aku harus bisa lebih dari dia, kayak makin termotivasi, atau abang makin kenapa ya aku kayak gitu? Kayak gitu lah ya. Ya kayak gitu. Lebih yang itu. Lebih kayak gitu. Jadi abang stuck di situ aja. Kenapa? Abang meratapi itu. Berpikirnya kayak gitu. Kenapa aku masih gini aja? Tapi actionnya nggak ada. Tapi sebenarnya abang mau kan? Pasti mau lah lebih dari orang. Mudah-mudahan ya kan. Yeah. Jadi abang ini tipikal orang yang teliti nggak ngerjain sesuatu atau asal-asal aja? Terkadang teliti, terkadang enggak. Tergantung. Di situasi yang bagaimana itu bang? Di situasi kalau dosen yang killer Teliti. teliti gitu, ataupun kayak mau daftar beasiswa harus teliti data-datanya gitu. Tapi kalau hal sepele ini, enggak. Oh, enggak teliti ya bang. Terus berarti abang itu teliti kalau hal itu formal aja. Iya. Kalau hal formal. Tapi kalau nggak hal formal, abang berantakan. Ya bisa dibagi begitu ya. Jadi apa yang abang lakuin kalau abang lihat sesuatu yang berantakan nggak pada tempatnya? Abang tipikal yang berantakan atau orang yang rapi? Berantakan sih sebenarnya. Kalau misalnya kan berantakan kan, itu udah biasa aja. Cuma misalnya ini kan, ini apa ini namanya? Apa namanya ini? Keramik. Keramik. Misalnya keramik itu bentuknya segitiga semua, segitiga yang pas. Nah, tiba-tiba segitiganya kayak gini, itu paling nggak bisa nengoknya. Udah gitu aja. Paling nggak bisa nengoknya, sakit matanya. Rasanya pengen Kalau membalikkan. dia beda dari yang lain itu sakit mata. Gitu. Tapi kalau berantakan yang biasa aja. Oh jatuh. Jadi gitu ya bang. Masya Allah. Jadi kalau abang itu dalam situasi kesulitan kayak gitu, abang itu minta bantuan orang lain atau menyelesaikannya sendiri? Abang kehabisan bensin, mogok di tengah jalan, gak ada orang sama sekali, abang berusaha nyari sendiri atau abang telepon orang? Kalau ada yang bisa ditelepon ya telepon, kalau nggak ada ya udah dorong sendiri. Jadi abang kan tadi udah cerita tentang abang lah diri abang gitu. Sekarang cita-cita apa yang ingin abang capai sekarang? Cita-cita? Iya, cita-cita. Karena sekarang ngambil jurusan hukum, pengennya sih bercita-cita yang berhubungan dengan hukum, kita kayak lawyer, advokat gitu. Terus sama satu lagi pengen melanjutkan S2. Melanjutkan S2 pasti. Jadi target apa nih yang abang lakuin untuk abang mewujudkan cita-cita itu? Saya punya target kan, mau S2 kerja abang harus ngapain nih dari sekarang? Apa aja? Kayak akhirnya insya Allah untuk universitas udah diseleksi nih ya, walaupun dikit-dikit. Ada target. Terus pun bahasa insya Allah udah ada, dan alhamdulillah ngajar juga bahasa Turki, dan mudah-mudahan ya bisa membawa ke sana.
Insya Allah kalau apa persiapan sudah ada. Target udah ada lah ya bang. Jadi usaha apa yang bisa abang lakuin untuk mewujudkan cita-cita abang itu? Yang paling pertama restu orang tua. Restu orang tua yang harus abang Yang harus diperjuangkan paling pertama ya restu orang tua. Karena kan niatnya kan pengen sih S1. Karena terhalang restu, ya udahlah. ikhlas abang. Hah? Ikhlas. Iya, Ikhlas ya. Insya Allah. Jadi usaha apa lagi tuh bang selain meminta restu orang tua, abang ngapain lagi? Selain Meningkatkan CV, CV. meningkatkan CV terus masih mau belajar lagi ya walaupun udah bisa tapi kan saya bisanya kan cuma dasar aja dan itu pun pasti belum cukup ya jadi mau belajar lagi bahasa Kemauan abang untuk belajar tentang Turki, tentang bahasa Turki, Ya. semua itu besar. Insya Allah sangat Sangat besar ya. Jadi abang memang suka sekali sama Turki. saya nggak bahasanya tuh sih saya pelajari saya juga pelajari budayanya watak orangnya gitu Kulturnya. ya kulturnya yang orang itu suka minum teh yang kadang-kadang sehari 10 gelas Sampai abang tahu kebiasaan mereka setiap harinya. Jadi kalau nanti suatu saat, tapi jangan sampai ya bang, abang tuh ada hambatan dalam mencapai cita-cita abang itu untuk bisa S2 ke Turki. Kan kita nggak tahu nih ke depannya, tapi saya doakan semoga lulus saja. Iya. Kalau misalkan ada hambatan, itu apa yang akan abang lakukan? Apa abang terus memperjuangkan itu atau abang udah insya Allah sih terus memperjuangkan cuma karena lama-kelamaan kayaknya kalau nggak kuliah di Turki nggak apa kontes S2 entah itu ini ketinggian lagi sih sebenarnya ya nggak apa-apa, namanya kita bercita-cita ya kan. pengennya sih nyoba apa LPDP. ya LPDP gitu kalau misalnya Turki nggak apa ya LPDP gitu cuman list utama ya Turki Berarti abang punya poin penting, abang buat target penting. Pertama Turki, kedua berarti ada kayak pilihan pertama, pilihan kedua. ya selain Turki saya milih Prancis Belanda gitu kalau Belanda pun pengennya hukum lagi soalnya selama belajar hukum kami selalu menemukan bahasa Belanda jadi saya pengen juga ya tertarik juga belajar hukum di Belanda ada apa di Belanda gitu kok belajar hukum ini dikit-dikit bahasa Belanda dikit-dikit bahasa Belanda gitu. Ada apa di Belanda gitu Kemauan abang itu besar ya, walaupun ada hambatan tapi abang terus. Insya Allah. Jadi abang pernah nggak ikutin organisasi? organisasi Abang aktif organisasi? kalau di sekolah enggak ya karena itu tadi tertutup saya orang mau bicara aja harus mikir-mikir kalau untuk kampus enggak sih Enggak juga ya. mungkin suatu saat ya karena itu tadi saya untuk bersosialisasi dulu banyak yang bilang saya sombong Oh, orang mengiranya itu sombong, padahal bukan sombong. enggak kalau dipaksa pun nggak bisa Jadi abang menganggap diri abang itu apa? Ya memang seperti ya gimana gitu udah suka hati banget nganggap kamu sombong sudah tahu gitu karena kalau misalnya gini ya pernah saya coba nih deketi orang baru gitu saya merasa kok saya orangnya so asik gitu. Kok so lucu so asik gitu ya karena dipaksa tadi itu bukan diri abang. merasa enggak ya udahlah jadilah diri sendiri Jadi kembali seperti itu lagi. Tapi kalau organisasi Turki, mau dong oh, saya ikut komunitas bahasa Turki dan alhamdulillah jadi pengajarnya di sana. Masya Allah. Jadi organisasi satu-satunya organisasi yang mau abang ikuti organisasi tentang Turki. Jadi Lebih ke komunitas
organisasi sama komunitas kan beda kan. Itu komunitas bahasa Turki. Salah satu pengajarnya, bukan berarti sepenuhnya saya yang mengajar, gurunya banyak, cuman salah satunya ada saya. Abang sampai kalau apa sih bang yang sampai lewat kali gitu abang sampai mencintai Turki, abang kayak kok sampai secinta ini ya, pernah mikir gitu nggak? Sering sih sebenarnya, padahal kan cuma film gitu. Yang saya bilang sebelumnya, cintanya gara-gara film gitu, jadi pengen gitu, pengen ke sana, bahkan ada niat kuliah di sana. Ternyata setelah di searching ada beasiswa ke sana dan itu betul-betul fully funded gitu. Bahkan saya ada mikir kayak ini, seandainya pun kalau Turki ini perempuan udah pun nikahi gitu. Saking cintanya abang sama negara Turki. Seandainya kalau dia perempuan udah pun nikahi gitu. Kayak gini tuh kan. Ini aku nggak bohong ya. Jadi sampai secinta itu. Iya, sampai secinta itu. Terus pengen kita lagi genggaman aku gitu loh. Bukan berarti menguasai ya, bukan. Iya. Pengen begini kan. Berarti sakit cinta kali sama yang namanya Turki. Berarti abang ini kalau tipikal orang yang kalau udah suka sesuatu itu suka kali gitu ya bang. Cuman kalau disia-siain ya Gitu ya, Masya Allah. Jadi apalah yang abang biasa lakukan kalau abang punya waktu luang? Ngapain aja? kalau misalnya ada waktu luang makan. Makan. Nomor satu makan. Nomor satu makan. Orang nggak akan ngira kalau saya ini suka makan. Itu kan baru saya udah kecil aja lagi. Gak boleh bang. Kita harus bersyukur. Ya kalau di cobalah Mbak sendiri. Percaya nggak kalau saya tukang makan? Nggak, kalau dari nggak percaya. Tapi memang suka makan. Terus nih kalau ada waktu luang tadi ya, teleponan sama orang Turki. Terus tuh beda maksudnya. Berarti makan, teleponan sama orang Turki, dan belajar bahasa Turki. Karena Turki itu ibarat Ya gitu lah. susah diungkapkan. Ya itu tadi kalau seandainya itu perempuan dan menikahkan, Sampai kayak Masya Allah. pengen berada di genggam. Kalau Masya Allah. Jadi saya tuh interesting kali nengok abang karena abang itu sesuka itu sama Turki. Jadi berbicara tentang Turki tadi abang banyak teman di Turki. Jadi berapa kira-kira jumlah teman yang abang punya sekarang yang memang jadi bisa jadi teman di Indonesia maupun di Turki? kalau Banyak atau enggak teman abang? Kira-kira. Abang kalau pernah teman ya banyak aja sih sebenarnya. Kalau di Indonesia, kalau di Turki banyak juga, mungkin bisa dibilang lebih dari 10. Cuman yang deket kali sama saya itu cuma satu orang. itulah yang mau telepon. Ya itu yang sering telepon. Padahal jarak umurnya beda kali, 10 tahun. 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Tapi abang sefrekuensi aja gitu. Untuk jadi sahabat itu abang ada memilih satu ini yang paling mengerti abang. Ya, Jadi abang bukan tipe kalau orang yang punya sahabat banyak gitu. kalau sahabat orang Indonesia banyak juga, tapi kalau sahabat orang yang ini yang sering nelfon ini. Ya, kalau di hidup abang nggak Turki nggak Indonesia, abang itu tipe kalau orang yang sahabatnya banyak atau abang yang orang abang percaya itu cuma sedikit. Sedikit sih. Jadi kalau orang yang sedikit ya, karena abang tadi menutup diri ya. Lebih banyak cewek atau cowok bang kawan abang? Sebenarnya susah sih ya kalau dari laki-laki di Indonesia ini, kalau sering berkawan sama cowok dibilang kalau sering berkawan sama cewek dibilang baik.
Kebanyakan laki-laki sih. Lagi Kebanyakan laki-laki. mau di Indonesia maupun Turki. Iya. Ya udah berapa lama abang berkawan sama sahabat abang? Sahabat abang. Ada berapa sahabat abang? Yang betul-betul dekat kan? Yang di Indonesia kurang lebih ada 5. Dari MTS sampai sekarang masih berkawan, masih kontak-kontakan gitu. Nggak sekedar say hi, tapi kadang-kadang tuh kalau ada waktu luang visian grup jelas. Kalau sama orang Turki cuma satu. Berarti yang di Indonesia dari udah lama, dari MTS. Kalau yang di Turki dari kapan? Awal 2020. Awal 2020. Jadi sahabat abang itulah kira-kira segitu ya bang. Banyakan cowok. Abang bersedia nyebutin nama-namanya? Siapa aja yang di Indonesia? Dimas, Faan, Hanif, Yoga. Itu yang dekat sama abang. Sama yang di Turki. Namanya Serjan Karakoc. Siapa bang? Serjan Karakoc. Serjan Karakoc. Ya. Apa alasan abang mau bersahabat sama mereka? Ya bisa Apa yang buat mereka beda? bisa, bisa jaga rahasia, terus tuh selalu ada gitu. Tapi sebenarnya sih lebih yang dari Turki itu sih sebenarnya. Yang lebih selalu ada. Walaupun beda tahun, beda umur, bahkan jauh kali. Beda 10 entah 11 tahun gitu. Sama yang orang Turki. Jadi kalau sama yang sahabat di Indonesia bedanya berapa tahun bang? Ya selentingan lah. Seumuran. Mungkin tak 21, 22. Jadi abang nih lebih apa ya? Lebih nyaman dijadikan kita membahasakan mereka ini teman atau sahabat? Sahabat sih. Sahabat. Baik yang di Indonesia ataupun di Turki tadi. Sahabat. Karena mereka beda dari yang lain. Iya. Lebih dekat. Jadi kalau kayak mana sikap abang kalau ketemu sama orang baru? Ketemu sama orang baru. Iya. Saya punya prinsip kayak gini sih, kalau kau mau bukan sama aku, kau harus ajak aku bicara. Misalnya, tapi kalau misalnya aku pengen berkawan sama dia, tapi syaratnya dia harus ngomong dulu sama aku. Berarti abang tuh gak mau duluan lah. Gengsi kali, sumpah gengsi kali. Kalau mulai percakapan sama orang baru. Gengsi. Menutup diri lah abang untuk memulai percakapan sama Iya, orang. gitu. Kecuali diajak. Ya pernah kemarin kan, waktu makrab di kampus kan ada makrab kan, kayaknya lah bukan sama satu orang ini kan, tapi harus dia lah ngapain aku gitu, jangan mati kan, udahlah gitu. Jadi nggak berkawan. Bentar dulu, lama kelamaan dia nyamperin saya gitu. Itu waktu di masjid, posisinya 2 orang, saya sama dia gitu kan, dia nanya ke saya gitu kan, dari buku berapa ya begini gitu kan. Padahal udah diajak bicara, tapi mulut ini mau nyambung lagi. Kayak itu kunci gitu. Nah gitu aja. Padahal udah ditanya-tanya sama dia. Gak ada bahan pembicaraan lah abang. Jadi abang itu lebih suka situasi formal atau informal? Formal sih sebenarnya. Lebih suka formal. Kenapa bang? Suka aja gitu. Suka aja ya. Jadi sikap abang itu kalau dalam situasi formal itu kayak mana? Lebih gimana? Ada hambatan nggak untuk menyesuaikan diri? Enggak juga sih. Informal juga gitu ya, biasa aja. Tapi hambatannya yang tadi ya bang, yang kayak susah abang untuk Enggak tahu menyambung iya. apa ya namanya pembicaraan. Iya orang. gitu. Kau kalau berkawan sama aku ya kau harus kau duluan gitu. Iya, sesuai prinsip abang gitu ya. Ya meskipun aku pengen lah berkawan sama kau, tapi kau harus dulu aja aku ngomong duluan.
Sebenarnya ini pembodohan. Jadi kan abang tuh punya kayak ya sahabat gitu kan. Kayak mana cara abang jaga hubungan abang itu supaya kalian itu tetap akrab, tetap erat gitu. Kalau yang di Indo ini melihat story kalau ada yang menarik gitu kan, reply aja tanpa ragu gitu. Terus pun kalau minta tolong sesuatu utamakan sama sahabat dulu. Misalnya kalau sahabat gak bisa, baru orang lain. Baru kalau yang sama orang itu ini sering nelpon. Karena pun sekalian melatih bahasa asing juga. Nelpon. Biar bahasa asingnya terlatih. Terus nanya-nanya Turki kayak mana gitu, corona kayak mana gitu, keluargamu kayak mana. Berarti lebih apa ya? Pokoknya abang lebih menjaga itu utamakan sahabat dulu lah daripada orang lain gitu ya. Jadi abang itu suka sharing gitu sama orang, cerita sama orang itu karena apa gitu, isinya itu apa gitu. Karena kan abang bilang abang tunggu dapat yang sefrekuensi dulu baru bisa Itu aja sih, mau sharing karena sefrekuensi aja ataupun karena satu hobi, satu pemikiran gitu, nggak lebih dari. apa cerita apa aja yang menarik menurut abang Turki. Berarti kalau orang yang suka Turki abang Langsung. suka sharing. Banyak juga sih teman online yang suka Turki, tapi yang suka Turki ini kayak gimana ya, yang suka Turki ini perempuan kebanyakan, sama kayak K-popers kan kebanyakan perempuan. Yang Turki ini sebenarnya juga Abang pernah ke sahabat abang? ya pernah lah, tentang keluarga, tentang yang kadang-kadang sering dibanding-banding gitu. Ya, gitu. Pokoknya abang kalau sama sahabat terbuka, lebih terbuka daripada sama orang lain. Tapi tergantung dulu kalau masalahnya kayak mana. Walaupun sama sahabat sendiri, tapi jangan tengok dulu lah, jangan ditengok sendiri. Balik ke prinsip Iya. awal lagi. Balik ke prinsip awal. Jadi menurut abang kayak mana sikap abang memperlakukan sahabat, teman, saudara, Gimana? kawan? Abang kayak mana cara memperlakukannya? Cuek aja atau ya kayak ya dia kalau mau kawan sama aku, Iya gitu. santai aja lah. Kayak bercanda gitu. Mau berkawan silakan enggak Kalau juga. iya gitu. Kalau mau berkawan silahkan. Kalau enggak ya nggak usah lah. Ngapain-ngapain badan, waktu, pikiran. Jadi kayak mana sikap abang kalau misal abang bicara depan banyak orang? Berani gitu abang? Kaku sih sebenarnya. Saya kalau di tengah-tengah keramaian merasa kaku, merasa diawasi gitu. Jadi pernah sekali kan, saya melayat nih. Jadi melayat ini kan laki-laki kan. Jadi itu malam pertama agak lambat saya datangnya. Jadi saya duduk di kereta orang gitu kan, nggak sempat duduk di kursi, lambat juga. Baru nggak kelamaan ada tetangga, abang-abang. Ini pas keadaannya lagi pulang mau jalan gitu kan. Itu kan rame gitu jalan mau pulang gitu kan. Saya bilang sama abang-abang, kok duduknya di belakang gitu kata bang. Iya bang, terlambat. Saya bilang kayak gitu. Kan dirangkul gitu kan. Agak lama juga sih dirangkul sama abang-abang itu. Lalu abang-abang itu nggak ngapa-ngapain saya, jadi saya risih. Pengen akhirnya lepas juga. Habis itu saya lari cepat-cepat. Habis itu saya nangis, nggak tahu kenapa. Karena nggak bisa di tengah-tengah keramaian. Habis itu nangis, nggak tahu kenapa. Orang nggak ada yang nyakiti gitu. Ketakutan berlebih ya pak Bisa dibilang, sama keramaian. bisa dibilang kayak gitu. Nggak tahu tak kenapa kok. Nggak ada loh gitu yang nyakiti aku, nggak ada gitu. Siapa lagi yang mau nyakiti aku? Kan tiba-tiba nangis aja Nangis karena aja. Rami. Iya karena Rami. nangis aja gitu. Kalau nampil Oh kalau nampil kan harus persiapan mental dulu, kalau apa dulu harus ada persiapan.
Kalau itu enggak lah, karena harus ada persiapan. Berarti apa-apa harus disiapin dulu. Kalau yang mendadak spontan abang tuh langsung kayak demam panggung nggak bisa dibilang. Jadi kayak mana cara abang menjaga hubungan abang sama keluarga? Tetap menjalin komunikasi aja sih sebenarnya. Jangan sampai didiamin gitu. Saya sebenarnya kok nggak bisa loh, apa namanya, mendiami kakak saya, mendiami Umi, apalagi tinggal satu orang dari orang tua. Ya walaupun kadang-kadang gedek sama kakak, kadang-kadang berantem, ya udah aku duluan lah yang ngajak bicara. Kayak manapun nggak mau lah, namanya juga adik pasti butuh kakak. Jaga komunikasi. Jadi sejauh ini apa pendapat orang sekitar itu tentang abang? Oh, Faisal ini orangnya gini. Sejauh ini sih mungkin orang kurang tahu kami sih sebenarnya, karena kami udah lagi di pasar, jarang keluar gitu. Tentang diri abang. Ya pokoknya orang-orang gini, oh si Faisal itu anaknya Bu ini gitu, oh si Faisal itu bapaknya udah meninggal gitu. Itu aja. Itu aja. Tapi kalau sampai wataknya apa, mungkin kemungkinan besar orang tidak bakal tahu gitu, karena jarang keluar, terus makan pun gitu. Kalau sama teman-teman, kan kalau teman-teman kan interaksinya lebih sering Iya. teman sekolah kan. Insya Allah tahu gitu. Tanggapan mereka itu tentang oh Faisal ini orangnya gini. Iya. Si Faisal mana itu yang suka gitu. Pokoknya abang dikenal dengan image yang pecinta Turki. Iya. Jadi tadi kan abang bilang orang itu memandang abang sebagai si seorang Faisal yang suka sama Turki. Oh Faisal yang Turki gitu ya. Selain itu orang mandang abang apa? Apa lagi ya? Tapi lebih dominan ke situ. Lebih dominan ke situ ya. Nah itu kan pandangan orang. Kalau pandangan abang sendiri, apa sih menurut abang itu? Abang itu gimana? Gitu? Sama juga. Seorang Faisal yang suka sama Turki. Kalau dari sifat watak, menurut abang itu tipikal orang yang seperti apa? Sifat. Nah, sifat watak karakter abang itu seperti apa? Memandang diri abang itu kelebihan dan kekurangan diri abang itu gimana? Kelebihannya Abang punya sifat apa ya? Merasa juga sih introvert. Habis itu kadang-kadang ya sekalinya emosi tuh pengen nyampak-nyampak data dan gitu. Tapi yang paling merasa pemalu memang. pemalu. Itu memang fix lah, pemalu. Tapi insya Allah kalau diajak pidato, insya Allah bisa juga. Ya cuman itu tadi harus ada persiapan. Gimana pun memang harus ada persiapan. Kalau mendadak abang tipikal orang yang langsung takut gitu ya, kayak Ya, tadi bisa langsung dibilang. nanya. Sebenarnya kalau di tengah-tengah keramaian aman-aman juga sih. Tapi harus ada satu orang yang entah sahabat atau saudara gitu. Tapi kalau betul-betul keramaian nggak bisa juga. Misalnya kayak kemarin pas masuk maba gitu, nongkrong gitu ya, nggak ada nih sahabat saya gitu, jadi saya cuma bisa dia gitu, ayo ngomong, sombong kali gitu, aku nggak sombong loh gitu, kalian tuh bukan sefrekuensi aku, kalian tuh bukan sepemikiran aku, jadi tolong jangan dipaksa, tolong jangan cap aku sombong gitu. Mungkin kalau aku ada satu sahabat, mungkin aku bisa lebih nyambung lagi, ataupun aku bisa kayak lebih ke sahabatku aja lah, mereka lah gitu, itu aja sih. Iya bang. Mudah-mudahan jadi apa yang saya tanyakan ini bisa
semakin memotivasi abang untuk bisa lebih berprestasi lagi, lebih semangat lagi, lebih membuka diri mudah-mudahan. Ya, tapi tetap jadi diri sendiri, be yourself, karena pencapaian orang lain sama pencapaian kita itu pasti berbeda. Saya pernah dengar kata bijak dari orang, jangan paksa ikan untuk melompat, jangan paksa burung untuk berenang, jangan paksa tupai untuk berenang, atau itu. Pokoknya semua orang itu punya porsinya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya kita jalani, tetap jadi diri kita sendiri, karena rezeki kita pun sama orang kan berbeda. Udah, rezeki itu nggak selalu tentang uang, Kesehatan juga. kesehatan, rezeki, soal banyak baik rezeki. Pokoknya rezeki itu baik. Intinya abang tetap semangat, harus tetap, semoga lancar kuliahnya, semoga cita-citanya Turki bisa tercapai. Amin. Jadi makasih banyak ya bang atas luang waktunya yang sudah beberapa jam sangat lama, dan abang udah menyediakan tempat rumah abang untuk kami datangi. Terima kasih banyak ya bang, semoga diberikan kesehatan, salam untuk keluarga.